Produk budaya terutama seperti kesenian yang setiap daerah memiliki khas, apalagi apabila kesenian itu atau produk budaya itu memberikan atau memiliki nilai-nilai filosofi, memberikan nilai-nilai tuntunan. Buat kami itu adalah hal yang sangat layak untuk kita pertahankan. Jadi bukan hanya sekedar seni adalah sebuah tontonan, tapi seni adalah harus merupakan sebuah tuntunan. Desa Cigugur berada di kaki Gunung Ciremai, terletak 650 meter di atas permukaan air laut, termasuk wilayah Kabupaten Kuningan. Kehidupan keseharian masyarakat Cigugur ini terdiri dari masyarakat yang heterogen, hidup berdampingan secara damai. Disinilah di Desa Cigugur, komunitas adat Sunda Wiwitan yang telah hidup beratus tahun hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya, baik dengan Muslim, Katolik, atau dengan Protestan. Pada setiap tahunnya, dimulai dari tanggal 18 Rayagung sampai tanggal 22 Rayagung dalam hitungan kalender Saka Sunda, diadakan acara syukuran adat masyarakat agraris yang dinamakan Seren Tahun. Upacara syukuran ini diambil menjelang akhir tahun dalam kalender Saka Sunda, makanya ini kita namakan sebagai upacara Seren Tahun. Kita mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama setahun yang berjalan, dan kita memohon agar tahun ke depan kita masih diberikan kekuatan atas kersa dan karsanya. Upacara Seren Tahun sendiri sebagai upacara syukuran masyarakat agraris Sunda atau juga sebuah upacara keadatan masyarakat Sunda yang memang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dari semenjak kepemimpinan Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat sampai saat ini. Mungkin beratus tahun lah. Dalam setiap acara Seren Tahun ada istilahnya pengambilan padi dengan sanduk-sanduk papalaku atau dengan ucapan atau ungkapan permisi secara doa terhadap Yang Maha Kuasa dan terhadap lumbung itu sendiri. Kemudian padi itu kita bawa masuk ke area Balai Binarum untuk kemudian dikupas per bulir satu persatu. Nah, kenapa itu dikupas satu persatu? Biasanya kalau kita menerima atau melihat sesuatu yang banyak, kita selalu menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita merasakan setiap satu bulir padi itu kita mengupas dengan segala upaya. Ada upaya untuk kita membuka sebulir padi. Apalagi kalau kita menghayati bagaimana ketika awal kita menanam sampai akhirnya harus tumbuh dengan segala resiko juga yang kemungkinan akan terjadi. Nah, kadang kita melupakan sebuah proses. Kita sekarang hanya mengenal sebuah produk, bahwa ini beras untuk kita makan. Tapi bagaimana proses untuk menjadi beras, untuk menjadi nasi yang kemudian kita bisa nikmati. Menurut Sunda Wiwitan Cigugur, Dewi Sri atau Puah Aci
tidak hanya dimaknai sebagai padi saja. Acining bumi, acining roh urip tanah pakumpulan adalah semua yang bersumber dari tanah yang menjadi pangan kita. Puah itu adalah sebutan penghormatan terhadap ibu bumi atau perempuan yang memiliki karakter mengandung. Jadi konteksnya adalah iman karena tanah amparan. Di dalam tanah amparan itu ada hasil-hasil bumi yang dihasilkan, yang dalam bahasa kekinian itu dinamakan Puah Aci Sang Hyang Asri, dalam konteks semua tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan dari bumi pertiwi ini. Pada prinsipnya adalah leluhur kami mengajarkan bahwa antara kita dengan semesta itu satu dan menyatu. Ketika kita meyakini ada yang Maha Pencipta, maka Maha Pencipta itu menciptakan rupa-rupa kehidupan, yang di dalam rupa-rupa kehidupan hasil ciptaannya itu ada Dat yang Maha Kuasa juga. Jadi ketika kita menghormati yang Maha Pencipta, maka kita harus menghormati juga ciptaannya, gitu. Itu kenapa leluhur-leluhur, bukan hanya leluhur Sunda, leluhur Nusantara melakukan penghormatan terhadap katakanlah satu tempat yang dianggap tempat itu punya makna bagi kehidupannya. Hutan atau pohon itu berfungsi menyimpan cadangan air untuk kehidupannya. Bukan menuhankan pohon, bukan menuhankan gunung, bukan menuhankan batu, tetapi melakukan pola komunikasi dengan semesta itu. Karena dengan keyakinan kita satu dan menyatu. Dan ketika satu dan menyatu, akan muncul keselarasan. Ada ikatan yang tidak bisa terpisahkan, dan ikatan itulah yang akhirnya memunculkan kesadaran, kalau dalam bahasa Sunda rasa rumasa tumarima, di mana ketika sudah muncul kesadaran itu, kita akan menjaga alam kita, lingkungan kita untuk tidak rusak, karena kita punya hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Amit ampunnya para lun ke Gusti Numaha suci ledau payungna para abdi-abdi seni. Amit sun tabe pun sampurasu ahum niripis banyu kresna banyu urip nawur dauh yang batara banyu sumawuk angin ngagaluda jagat mawa beja abuhan yang batara angin umuruh ngaliwung gandrung ngantergen pulung yang batara guntur baranya. Sesuai dengan rangkaian upacara Serentahun yang dimulai dari mengupas padi, kemudian ada siraman Balai Kembang yang dilanjutkan dengan Damar Sewu. Balai Kembang dengan Damar Sewu itu ada keterikatan sebetulnya, yang konteksnya juga sebetulnya sama, yaitu kalau dalam bahasa Sunda ulah nepikeun ka paremen obor. Jadi harus ada regenerasi untuk melanjutkan sebuah nilai, terutama nilai kemanusiaan, dan harus menjadi tradisi. Ada esensi kearifan leluhur itu sebetulnya periode di mana banyak bahasa simbol. Namun pada prinsipnya adalah leluhur kami mengajarkan bahwa antara kita dengan semesta itu satu dan menyatu.
Ketika kita meyakini ada yang Maha Pencipta, maka Maha Pencipta itu menciptakan rupa-rupa kehidupan, yang di dalam rupa-rupa kehidupan hasil ciptaannya itu ada Dat yang Maha Kuasa juga. Jadi ketika kita menghormati yang Maha Pencipta, maka kita harus menghormati juga ciptaannya. Hutan atau pohon itu berfungsi menyimpan cadangan air untuk kehidupannya. Bukan menuhankan pohon, bukan menuhankan gunung, bukan menuhankan batu, tetapi melakukan pola komunikasi dengan semesta itu. Karena dengan keyakinan kita satu dan menyatu. Dan ketika satu dan menyatu, akan muncul keselarasan. Ada ikatan yang tidak bisa terpisahkan, dan ikatan itulah yang akhirnya memunculkan kesadaran, kalau dalam bahasa Sunda rasa rumasa tumarima, di mana ketika sudah muncul kesadaran itu, kita akan menjaga alam kita, lingkungan kita untuk tidak rusak, karena kita punya hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Dalam acara Pesta Dadung itu menari dengan saling menyimpulkan tali atau berpegangan pada tali. Tali yang diputarkan itu merupakan sebuah ekosistem yang harus berjalan dalam kehidupan. Nah, ini tidak lepas dari harus adanya penjaga alam yang peduli. Ya, paling mungkin kalau zaman dulu kita masih banyak menemui anak gembala. Mungkin zaman dulu kita masih banyak menemui petani yang betul-betul menggarap sawahnya sendiri dan lain sebagainya. Tapi sekarang kondisi kemajuan zaman dan lain sebagainya ini juga sudah mulai tidak kita lihat, jarang sekali kita lihat. Nah, upacara Pesta Dadung ini mengingatkan kita untuk bagaimana dengan apapun perkembangan zaman kita harus menjaga ekosistem atau keberlangsungan alam ini sendiri. Di kita ada acara membuang hama. Setelah Pesta Dadung ada acara membuang hama. Membuang hama itu dalam tradisi masyarakat Sunda zaman dulu tidak ada zat kimia yang harus membasmi berbagai serangga yang ada. Tetapi dengan bagaimana kita saling menautkan rasa dengan sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, bahwa dengan segala ada kidung, ada raja, ada apa, dengan harapan bahwa kita dapat hidup berdampingan bersama tanpa saling mengganggu, tanpa saling merugikan, dan tanpa harus saling membunuh. Itu yang dimaksud. Dan pesta membuang hama itu biasanya dilakukan di daerah Situhiang yang kita yakini bahwa itu adalah zona netral alam. Itu zona netral.
Nadahi baraka Sang Hyang Maha Esa, di Cigugur kesukuran. Tapi tong rapet tuh. Ketika manusia hidup dengan alamnya, mengambil air, menyunggi buyung dan mengambil air dengan kendi. Inilah sebuah prosesi tarian buyung dari karya Ibu Ratu Emalia Jatikusuma. Salira rumawan bumi pertiwi mugia urang waluya kisunda pamugi jaya. Sebuah ironi yang kita hadapi sebagai bangsa ketika kita berdiri untuk mempertahankan eksistensi jati diri bangsa kita melalui budaya. Ini memang sangat banyak kendalanya gitu. Nah, terutama yang saya alami itu ketika periodisasi Pangeran Jatikusuma, yaitu antara tahun 1980-an
sampai 1999 2000 lah gitu. Nah, kurang lebih sekitar 17 tahun kita dihentikan tanpa alasan, tetapi alasan hukum, tetapi hanya stigma yang berjalan bahwa dianggap upacara Serentakun adalah sebagai upacara sebuah ajaran terlarang, sebuah ajaran sesat, seperti itu. Tetapi spirit Serentakun tidak lantas bisa dimatikan oleh berbagai stigma, karena kami melakukan perjalanan keyakinan spiritual itu dengan segala kesadaran kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa, di mana kami merasa mempunyai hak untuk melakukan syukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami.